Apa yang ada di benak kalian jika aku berkata putih abu-abu? Tentu saja masa SMA yang nano-nano, bukan? Bagaimana tidak nano-nano? Manisnya cinta, pahitnya patah hati, sedihnya perpisahan, bahkan kebahagiaan yang nanti akan menghampiri ketika kita sudah berada di puncak. Masa SMA sangat mengingatkanku tentang segalanya. Keindahan yang kadang bertabrakan dengan keburukan, kebahagiaan yang tak jarang tertampar kesedihan, pengkhianatan dan kesetiaan yang terkadang tak diketahui datangnya. Permasalahan putih abu-abu bagaikan yin dan yang, berbeda tapi selalu menyatu pada akhirnya. Masa putih abu-abu, kamu memang yang terbaik. Kita pasti pernah melalui saat-saat ini, gaduh dan ramai sendiri di dalam kelas, lalu tiba-tiba diam seperti tikus yang mendengar suara langkah kaki manusia saat guru masuk ke dalam kelas. Ya, bisa dibilang mirip dengan kelas Sherina. Oh iya, sebelumnya itu Ibu punya teman baru buat kalian. Tunggu ya, panggilin dulu. Sherina. Sherina adalah anak baru di sekolahnya. Terkadang menjadi anak baru serasa seperti orang asing, harus beradaptasi dan memulai semua dari awal lagi. Ada yang baik dan mau membuka diri seperti hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi. Tapi ada juga yang sirik dan membuat masalah. Untungnya ada teman yang selalu ada di sisi kita yang tidak ingin temannya terbelit dalam masalah. Mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini, sahabat yang selalu. Masalah memang tak selamanya harus dihadapi dengan perdebatan sengit. Menari dan beradu kreativitas juga bisa jadi salah satu cara bertarung dengan elegan. Walaupun seperti anak SD. Sherina, ada-ada saja tingkahnya. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago, dan
Aku juga masih ingat saat-saat itu ketika kita bernyanyi bersama, ketika kita berjalan di koridor kelas, atau ketika kita berbicara dan tertawa bersama. Sahabat adalah mereka yang akan terus ada di sampingmu, tak akan meninggalkanmu dalam keadaan genting sekalipun. Juga tidak akan pernah melupakan saat-saat ketika aku terlambat, berjalan dengan cepat, berlari kencang, namun akhirnya terjawab juga. Aduh. Tapi walaupun begitu, aku pasti akan sangat merindukan masa-masa ini ketika aku dijewer. Sekali lagi, masa putih abu-abu adalah saat di mana kita beranjak dewasa. Beranjak untuk memulai lembar baru dalam kehidupan. Jati diri. Mungkin ini yang mereka cari dalam masa putih abu-abu. Assalamualaikum. Maaf. Kami cuma ingin ikut ekskul kalian. Ide bagus nih. Kita lagi kekurangan anggota. Ada suatu kutipan bijaksana dari seseorang. Kalau kau tidak menemukan suasana yang kau inginkan, maka kau sendiri yang harus menciptakannya. Sama seperti yang dilakukan Dika dan Bertus, walaupun maksa. Dika dan Bertus ini emang bener-bener minta ampun deh tingkahnya. Dua konyol ini ada-ada aja kelakuannya. Aduh. Berdua punya misi buat jadi terkenal. Dan langkah pertama yang mereka tempuh adalah ikutan eskul band. Ya sih, ingin jadi drummer, tapi dapetnya cuman gulung kabel. Aduh, Dika Bertus. Aduh. Tapi perjuangan Dika dan Bertus gak berhenti begitu saja. Mereka tetap ikutan eskul dance. Meskipun kayak gitu, tenang aja. Eskul aku aman kok. Aduh. Jangan. Pasti di sekolah kalian ada anak populer kayak Michael kan? Siapa sih yang gak mau jadi anak kayak Michael? Ganteng, keren, populer lagi. Sayangnya Dika dan Bertus gak seberuntung itu. Dan yang PMR sih jadinya
populer. Itu yang selalu menjadi angan-angan yang terbesit saat seperti yang dilakukan Bertus saat membentuk eskul konyol yang bermaksud menarik hati wanita, yaitu detektif. Dan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sama seperti kasus yang berhasil dipecahkan oleh Dika dan grupnya. Kesan pertama dalam pertemuan, mungkin itulah yang akan paling diingat seseorang. Lalu, kesan apa yang kalian dapatkan saat Joshua memasuki kelasnya? Wigar melihat Jo dengan pandangan penuh kebencian. Ya, pandangan yang diibaratkan sebagai pisau tajam yang mungkin saja sudah bisa membunuh Jo. Tapi tidak dengan gadis itu. Dia tulus. Dia tulus menerima Jo apa adanya. Hanya saja Jo yang belum terbiasa. Hari itu sepertinya bukan hari yang baik bagi Jo. Dia... Apakah kamu tega? Apakah kamu percaya saat kamu melihat perlakuan teman-temannya? Bahkan seorang guru pun tidak tahu apa yang sepatutnya ia lakukan untuk Jo. Namun, cinta akan selalu merubah keterpurukan yang ada. Joshua, lelaki culun itu hanya diam dan memandang terus mendengar nasihat gadis cantik. Dinar namanya. Sudah sepantasnya ketika seorang guru menasihati muridnya. Namun, sepertinya dia juga dilanda kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Jo? Tidak ada yang tahu pasti apa akibatnya. Semuanya seakan-akan dan seolah memandang hujan tanpa angin. Rintik yang amat sepi. Selalu sendirian. Jo. Dia tetap terpojok di sudut itu. Entah apa yang ada di pikirannya. Tak pasti memang. Siapa nih SMS?
nggak kesana sih? Gawat nih, ini nggak bener nih. Lu udah pernah SMS dari Joshua nggak? Iya, kamu juga? Iya nih, lu nggak tahu ada apa. Tapi kayaknya kita barengan. Hari itu Iya, situ kan? bukanlah hari yang baik bagi teman-teman Jo. Siapa? Amaro. Gir. Duduk semua. Duduk semua. Duduk. Duduk semua. Duduk. Duduk semua. Gudang itu menjadi saksi bisu. Saksi yang akan memendam semua yang dilihatnya. Memendam kisah saat Joe menyekap teman-temannya. Jos, ini semua nggak bener, Jos. Gue mau pergi dari sini. Pergi aja. Joshua yang dulu telah benar-benar hilang. Dia dikuasai oleh rasa amarah, oleh dendam yang selama ini telah dikuburnya dalam-dalam dan kini meluap deras. Apa yang terjadi dengan dirinya yang sekarang? Dia semakin membabi buta. Ada belas kasih sedikit pun. Ampun, Jos. Ngapain masuk? Oke. Oke, tutup lagi pintunya. Di sisi lain, pertemanan yang tulus itu pasti ada dan bukan hanya fata morgana. Ya ampun, Al. Udahlah, gak usah dibahas. Kok gak usah dibahas sih? Lo inget gak? Kita pernah nulis buku ini. Masalah salah satu dari kita adalah masalah kita semua.
Musuh salah satu dari kita adalah musuh kita semua. Tapi kan masalahnya nyokap sama bokap bukan masalah sama gue. Tapi lo sering banget jadi korban kayak gini, Al. Gimana jelasin ke kalian semua? Bokap kalau udah marah tuh kayak gitu, gak sadar diri. Tapi ntar kalau udah baikan pasti bisa meluk-meluk gue. Ya udah, Al, kita semua udah sama-sama tahu persahabatan kita juga udah gak main-main. Kapanpun lo butuh gue, mau siang, malam, lo bisa ke rumah gue bukain pintunya buat lo, Al. Udahlah, kalian gak usah bahas masalah gue. Gimana kalau kita bahas yang lain aja? Ingat nggak sama lagu kita yang dulu? Kita nari-nari yuk. Yuk. Emang lo apa salah gerakannya? Ayo dong, Ken aku. Persahabatan tak semata-mata mengandalkan kata setia, namun juga harus selalu berbagi. Berbagi tangis, canda, tawa, bahkan masalah terberat sekalipun akan terasa mudah jika dihadapi dengan persahabatan, seperti cinta dan teman-temannya. Cinta itu memang misterius. Terkadang diawali dengan kebencian, tapi tak jarang perlahan menumbuhkan rasa kebahagiaan. Seperti yang dialami Rangga dan Cinta. Lucu. Berisik. Bisa diam gak sih? Kamu bisa diem nggak? Kamu tahu ini tempat apa? Ada apa? Rangga ya, gue mau ngucapin selamat buat lo Selamat buat apa? sebagai pemenang puisi tahun ini. Saya nggak pernah ikut lomba baca puisi, nggak jadi pemenang. Maaf ya, saya lagi baca. Gue kan belum selesai ngomong. Jangan berisik dong. Saya barusan habis lempar pulpen ke orang. Saya nggak mau bermenit balik ke muka saya karena saya berisik sama kamu. Gue tuh cuma mau ngomong bentar. Ya udah, ngomong di luar aja. Ngapain di luar sih? Di sini kan gak bisa. Udah cepat ngomong apa? Nadine butuh wawancara lo. Buat apa? Ya karena kita butuh profil buat pemenang lomba puisi tahun ini. Saya nggak ikut lomba buat puisi. Ya tapi jadinya ngomong kalau lo yang menang. Ya udah, wawancara dewan jurinya aja. Hah? Maksud lo? Ya teruskan masuk kata-kata saya. Ya berarti lo gak mau diwawancara nih? Gak. Cinta, cinta, dan cinta lagi. Berkata dengan cinta tak lepas tentang perjuangan. Perjuangan yang terkadang lucu dan tak jarang berakhir dengan tingkah laku yang sedikit kekanak-kanakan. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi dan sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera?
harus lari ke hutan, belok ke pantai? Yang satu ini emang terlalu keren sih. Hei Cinta, lagi cari siapa sih? Ih, apaan sih lo ganggu aja? Ih, cantik-cantik kok galak. Ya udah kalau gak mau dibantuin. Iya. Lo tau Rangga gak? Oh, Rangga. Siapa sih yang gak gue tahu di sekolah ini? Yaudah, gimana tuh dia? Ya tuh di perpus itu. Biasa, dia kan gak segaul gue. Iya udah deh, makasih. Lihatlah para insan yang berhati, penuh cinta dan rindu. Sejenak kemudian saling benci, doa Tuhan datang. Bisakah kau bayangkan anak darah menari diiringi penyair cinta? Semangat! Masa SMA sangat identik dengan semangat yang membara. Seperti yang satu ini. Masa putih biru telah berakhir. Masa abu-abu mulai bergulir. Sepasang bola mata milik Niki terus memandang ke arah yang sama. Lelaki tampan yang ada di lapangan bola basket, namanya Oliver. Demikianlah hidup, lalu membimbing manis, tapi terkadang terluka. Namun, sadarkah kalian, di balik mulut yang tersenyum, sepertinya ada satu hati yang sedang cemburu. Lihatlah para insan yang berhati, penuh cinta dan rindu. Cemburu membuatnya buta arah. Dia sangat amat marah. Raganya dikuasai oleh rasa cemburu, membuatnya hilang akal, bahkan sangat kekanakan. Menari diiringi penyair cinta. Demikianlah hidup, lalu membimbing manis, tapi terkadang terluka. SMA sangat identik dengan semangat yang membara. Seperti yang satu ini. Saling benci, keangkuhan datang. Bisakah kau bayangkan anak darah menari diiringi? Selain dengan cemburu, pasti juga ada rasa sayang. Ya, tentu saja. Refrain. Merah titik ini saat kulihat dirinya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Malu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu. Namun, sepertinya Oliver tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Cinta, sungguh abstrak. Pesan ini padanya agar dia tahu bahwa ini aku jatuh cinta. Cinta masa SMA selalu menjadi sebuah kenangan.
bercanda tawa, saling memandang, saling menyemangati dan mendukung. Sewajarnya siswa SMA penuh aroma cinta. Nata masih menggenggam sahabatnya Niki bersama perasaannya yang kini telah berubah menjadi cinta. Malu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, Kocak, bodoh, jorok, dan setia 100% adalah definisi pertemanan Koteng. Bocah tengil yang punya teman beragam dan unik. Ada yang doyan ngupil, jual DVD, ada yang pinter dan teladan, ada yang weirdo dan punya alam sendiri, ada yang kembar suka joget sana sini, doyan anime dan ngomong bahasa planet, centil kayak nenek lampir, dan gak ketinggalan punya guru yang killernya minta ampun. Semua komplit di SMA. Kan punya teman yang doanya barbel sambil mainin bola di kelas juga ada. Aduh, keren. Sepertinya hari itu bukan awal yang baik bagi Koteng dan teman-teman. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian harus sampai sendiri? Aku berdiri. Kalian berdiri. Apa perlu saya minta tolong kalian? Berdiri saya bilang. Apa-apa ini siapa? Kalian jual dia gini. Kalian itu bisa-bisanya berbuat seperti itu di dalam kelas. Kalian itu masih muda. Mau jadi apa kalian nanti? Saya mau jadi Bruce Lee, Pak. Kamu melawan saya, ha? Kamu juga? Dental. Sekarang kalian masuk. Masuk. Ayo, sekarang masuk. Ayo. Ayo cepat. Koteng. Sekarang kamu duduk di depan Ciani. Ya, Pak. Good morning, students. You can open your textbook page 5. Yang tidak membawa buku harap berdiri. Yang tidak membawa buku Lagi harap berdiri. kejadian itu menjadi awal sebuah cinta, Apa tidak? juga kesialan kedua bagi Koteng. Ambil kursi. Keluar. Lompat 10 kali lompatan, setelah itu masuk. Jangan dulu. Menurunkan kursi. Angkat yang tinggi. Angkat. Cinta, cinta, dan cinta. Terkadang dramatisnya mirip drama Korea saja. Sama halnya yang terjadi pada Koteng dan Senchai. Awalnya marah dan saling mengolok, tapi akhirnya terjatuh juga pada lubang percintaan.
Anak-anak seperti kalian tidak pantas untuk bersekolah. Kecil-kecil sudah berani jadi maling. Orang tua kalian pasti tidak bangga punya anak seperti kalian. Pak, jangan menuduh kita sembarangan, Pak. Apa kamu, Koteng? Kamu pembuat onar di kelas. Pasti kamu ya pencurinya. Jangan senang menuduh orang, Pak. Bapak masih bukan laki-laki. Kalau laki-laki tunjukkan sekarang. Benar, Pak. Kami bisa melaporkan Bapak berdasarkan Undang-Undang KUHP nomor 16 tentang pencemaran nama baik. Sudah. Oreta jiwa. Sudah mau asirane. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saya. Yo, Papa so fat. Yo, man. Come on. Aduh, dasar kelas Koteng. Bisa-bisanya melempar guru. Dan akhirnya mereka semua dihukum juga deh. Kalian murung, lebih baik kita selfie. Adalah sebuah kisah dari ganteng-ganteng serigala. Tarian dan penemuan darah suci adalah misi penting mereka. Apakah itu menjadi sebuah hal yang patut untuk dipertaruhkan? Sepertinya sang serigala mulai mencium kedatangan vampir. Akankah ini menjadi sebuah permulaan perang di antara keduanya? Bocor. Tahan dulu. Dia siapa, Pak? Tristan, ada yang mau aku ngomong sama kamu. Kita Siapa kalian ini? Kucing dan tikus tidak akan pernah akur. Lalu, apakah kucing yang memasuki sarang tikus harus selamanya menjadi kucing? Haruskah Gilang mengikuti egonya untuk berhadapan dengan peraturan keluarga Agra? Pertemuan kedua ras itu pun muncul dan menjadi sebuah peperangan dahsyat. Tak akan pernah diselesaikan.
Yang paling dan tidak akan pernah kulupakan adalah mencontek tentunya. Bahkan sepotong brownies pun Kumbang, what is in your hand? Ini cuma brownies kok, Bu. Oh, it's okay. Ma'am? Yes, okay. If Kumbang has a mouth, should he eat the brownies, isn't he? You're right. Kumbang, eat the brownies. Kumbang, you should get your punishment. Kumbang, ini hasil ulang kamu. Kamu dapat nilai kok. Gak mungkin kok, Bu. Ini banyak yang bener kok di sini. Justru itu Kumbang. Mau nyontek siapa? Saya nggak nyontek, Bu. Saya ngerjakan sendiri. Malah, saya nggak percaya sama kamu. Udah usaha gini nggak dianggap. Udah belajar semalaman nggak dianggap. Kumbang, Iya, Pak. sudah berulang kali kamu melakukan kesalahan seperti ini. Harus berapa kali Bapak memaafkan kamu dengan kesalahan ini? Namun, filosofi tua tentang akan selalu ada pelangi setelah hujan itu memang benar adanya. Kumbang. Tak selamanya pula cinta selalu memberi kemanisan dan canda tawa. Ada kalanya cinta menjadi sebuah kepahitan yang menyakitkan. Karena cinta dan emosi masih berada dalam satu titik. Lihat saja bagaimana lelaki melukai kekasihnya. Lihat saja bagaimana gadis itu meratapi dan memudarkan rasa sayangnya. Febri dan Sarah, sepasang kekasih yang kini dalam dilema emosi dan cinta. Sekali lagi, hadirnya sahabat mungkin bisa menutupi luka yang kini telah dirasakan Kumbang. Atau kini kebahagiaan telah menghampirimu, Kumbang. Sangat bahagia. Di masa putih abu-abu sangat amat tidak terlepas dari yang namanya pertemanan. Beda teman, beda pula tingkah laku. Ada yang jahil, iseng, saling kasmaran. Ya, semuanya membuatku kangen. 29 Desember 1929. Oh iya, itu. Aku ingat itu. Sejarah suka miskin namanya. Miskin pula nasib kita. Tapi kan kita tetap suka. Perjuangan
Perjuangan merupakan sesuatu yang selalu kita tempuh dalam kehidupan. Rekan perjuangan tentu saja yang terdekat adalah teman. Lintang, seorang bocah yang amat sangat penuh keinginan untuk berjuang, tak berjuang sendirian. Bersama teman, mereka bersama untuk meraih kesuksesan dalam hal apapun. Sosok yang telah mereka nanti akhirnya ada. Selamanya cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Kelas kita masing-masing adalah saksi bisu perjalanan kita selama ini. Saksi bisu dan juga sekaligus saksi perjuangan, bukan? Aku akan merindukan setiap sudut, bahkan setiap coretan yang ada di tembok kelasku. Sungguh sangat menjadi kenangan terindah bagiku. Selfie? Yap, kegiatan yang wajib sekali untuk dilakukan dan bisa mengabadikan momen kelas, seperti yang terekam di sebuah catatan akhir sekolah. Ini dia. Saya sedang terfokus, saya tertawa, mengetik dengan lincah, dan apapun yang mengingatkanmu tentang masa sekolah. SMA tentunya. Lagi-lagi sebuah kebersamaan yang sangat seru. Masih ingat dengan ucapannya yang sangat cerewet. Yuda menang aja, Masya Allah. Iya. Kalian ini kenapa? Setiap belajar bahasa Inggris selalu murah. Menjadi seorang murid memang dituntut untuk serba sempurna. Ya, seperti inilah kurang lebih. Kamu memang bagus nilaimu di bahasa Inggris.
kalian bahwa masalah jatuh cinta tidak hanya kita alami saja. Bahkan seorang guru pun bisa. Aku juga ingat saat kita berlari bersama menuju kelas. Penuh canda tawa. Dan saat aku terpesona padanya. Lagi itu. Oh iya, antrinya Mas ya. Sebentar. Antri dulu Mas. Kadang aku sebel dengan anak seperti ini. Tapi semuanya berubah ketika dia datang. Cepat Mas. Ya. Ini dulu Mas yang ganteng dulu ya. Aku hanya sanggup memandangnya dari jauh. Bagiku, itu sudah sangat lebih dari cukup. Pishon. Dan kutemukan sebuah surat. Ini drama sekolah dan aku menjadi Cinderella. Senangnya aku mencoba semuanya, coba semua yang baru dan coba cantik di depan Pishon. Tahun aku menunggumu Pishon. Berharap kau bisa menerima setangkai mawar putih ini dariku.
kesekian kalinya tetap hancur. Cinta kadang tak berakhir seperti yang diperjuangkan. Seberat apapun itu untuk meraihnya. Akhir cerita pun berkata lain. Cinta diam-diam tak selamanya dapat memberi kebahagiaan. Terkadang cinta membawa kepahitan. Seperti cinta yang dialami Dika untuk memperjuangkan Ina. Namun saat kepahitan itu datang, burung-burung kertas itu adalah merpati terakhir yang diberikan Dika untuk Ina. Bertus masih saja tetap nekat. Telepon satu persatu orang untuk ditembak. Gila. Putih abu-abu memang warna yang paling tepat untuk kehidupan SMA. Putih karena kita belajar dari kepolosan kita untuk mengenal dunia luar sebelum kita dilepas dan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Abu-abu karena kita masih meraba masa depan kita. Akan jadi apakah kita nanti, jati diri yang mana yang akan kita pilih untuk kita jalani. Mungkin saat kau kembali memutar film ini, kau sudah memiliki seorang pendamping hidup yang mungkin adalah kekasihmu semasa SMA dulu. Atau kekasihmu semasa SMA justru sekarang menjadi saudara iparmu. Karir yang sudah mapan maupun keluarga yang bahagia. Kudoakan selalu untukmu, teman. Sampai jumpa, kawan. Aku akan selalu merindukan kenangan indah kita semasa SMA. Terima kasih telah saling menggenapi, membuat kalian sebagai tempat pulang ternyaman bagi masa SMA. Ingatlah aku di persimpangan jalan saat kita saling bertemu, untuk saling berbagi rindu dan merupakan kesalahan dan kebodohan kita di masa lalu. Sampai bertemu nanti, kawan, saat kita saling bertambah tua dan akhirnya ada untuk saling bertukar cerita. Jayalah selalu, Dami Soga 2015.
I walked into a foreign town, a land long left behind. I sat beside an acacia tree and a fountain of red wine. A blind old man with a Bible in his hand, struggling through the sand. A poor boy dressed in rags and torn, he leads him by the hand. And I left the wolves behind that night. I left them where they fell. I slayed them one by one that night beneath the old cathedral bell. I sang la da da, la da da, la da, la da da, la da da, la da da, la da, la da, la da da, la da da, the old man took me by the hand and he led me to the well. I said I am not a killer or a thief, but there are other pathways to hell. He said, worry not about what has passed and live without regret. Think only of the moment now. You can sleep, friend, when you're dead. I